Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nofran Saputra dengan NIM 2022-11082 dari jurusan S1 Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan meresum materi dari mata kuliah Sistem Kontrol Fuzi, yaitu tugas yang ketiga tentang Fuzi Inference System atau yang disingkat FIS. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama itu penjelasan dari Fuzi Inference System. Jadi Fuzi Inference System atau FIS ini merupakan metode kecerdasan buatan berbasis logika Fuzi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat tidak pasti, samar, atau memiliki batasan yang tidak jelas. Nah, sistem ini banyak digunakan dalam pengambilan keputusan seperti sistem pakar, kontrol otomatis, dan juga prediksi. Next. Nah, contoh studi kasus atau studi case-nya pada penilaian kelayakan pinjaman. Dalam kasus ini, FIS digunakan untuk membantu menentukan kelayakan pemberian pinjaman kepada calon peminjaman berdasarkan dua parameter utama, yaitu ada penghasilan dan juga jumlah utangnya. Nah, untuk penghasilan itu dia mempresentasikan kemampuan seseorang dalam melunasi pinjamannya. Nah, untuk jumlah utang itu dia menunjukkan beban finansial yang sedang ditanggung pemohon. Nah, output dari sistem ini adalah tingkat kelayakan pinjaman diklasifikasikan ke dalam kategori tidak layak, layak, dan sangat layak. Next. Lalu ada fusifikasi. Langkah pertama adalah mengubah nilai-nilai numerik input menjadi nilai-nilai fusi berdasarkan fungsi keanggotaannya. Misalnya penghasilannya itu rendah, sedang, ataupun tinggi. Jadi kita misalkan di sini untuk rendah itu di kategori 0 sampai 3 juta, sedang itu di kategori 2 sampai 6 juta, dan tinggi itu di kategori 5 sampai 10 juta ke atas. Nah, untuk jumlah utang ya kita kategorikan lagi atau kita bagi juga rendah, sedang, dan tinggi. Jadi untuk rendah itu kita misalkan dari kisaran 0 sampai 1 juta, sedang itu 1 sampai 3 juta, dan tinggi itu 2 juta ke atas. Nah, setiap input bisa memiliki derajat keanggotaan dalam lebih dari satu kategori. Misalnya penghasilan dia 4 juta, kita bisa memiliki keanggotaan 0,6 di sedang dan 0,4 di tinggi. Next. Nah, lalu ada pembuatan aturan atau rule base. Jadi setiap nilai input difusifikasikan, dibuat aturan-aturan logika yang mempresentasikan pengetahuan pakar dalam bentuk if then rules. Contoh aturannya tuh di sini ada 5. Ada yang pertama itu if penghasilan, jadi tinggi N hutang, jadi rendah dan kelayakan sama dengan sangat layak. Lalu ada yang kedua if penghasilan sama dengan sedang N hutang. Jadi sama dengan sedang dan kelayakan sama dengan layak. Lalu ada if penghasilan sama dengan rendah dan hutang, tinggi dan kelayakan sama dengan tidak layak. Lalu ada if penghasilan, tinggi and hutang sama dengan tinggi dan kelayakan sama dengan layak. Lalu yang kelima, if penghasilan sama dengan rendah and hutang sama dengan rendah dan kelayakan sama dengan layak. Nah, jumlah aturan disesuaikan dengan kombinasi kemungkinan input yang ada. Lalu ada inferensi fusi. Jadi proses inferensi ini menentukan tingkat pengaruh dari aturan-aturan yang aktif untuk kasus tertentu. Metode inferensi ini yang umum digunakan dalam kasus ini adalah Mamdani. Nah, contohnya, jika penghasilannya 5 juta, nah keanggotaannya 0,7 pada kategori sedang dan 0,3 pada kategori tinggi. Nah, jika hutang dia 1 juta, keanggotaan 0,8 pada rendah dan 0,2 pada sedang. Dari sini, beberapa aturan aktif secara bersamaan dan hasilnya digabungkan atau agregasi. Nah, itu menggunakan metode min dan max. Oke, next. Lalu, defusifikasi. Jadi, defusifikasi ini merupakan tahap akhir yang mengubah hasil fusi menjadi output numerik, scripts value. Atau metode yang umum digunakan adalah controlled method, yaitu mencari titik tengah dari area fusi hasil agregasi. Nah, contoh dari hasil defusifikasi ini dia akan menghasilkan nilai 72 dari skala 0 sampai 100. Nah, interpretasinya 0 sampai 40 itu dia tidak layak,
41 sampai 70 itu dia layak dan 71 sampai 100 itu dia sangat layak. Nah, jadi nilai 72 itu dia dikategorikan sangat layak. Nah, kesimpulannya, Fish mampu meniru cara berpikir manusia dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti. Lalu sistem ini juga efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang kompleks dan tidak memiliki batasan tegas. Nah, terakhir dalam kasus penilaian pinjaman, Fish membantu memberikan keputusan yang adil dan fleksibel berdasarkan data yang ada. Oke, mungkin itu saja pemaparan tentang Fuzzy Inference System atau FIS dari saya pada mata kuliah sistem kontrol yang mana ini penugasan yang ketiga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.